Semangat pagi di hari Rabu 12 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan dasar kutipan dari bagian bacaan Injil Markus 16 ayat 19 sampai 20. Berdasarkan ayat 20b, kita akan merenungkan sabda hari ini yang demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian Markus 16 ayat 20 bagian B. Anggota keluarga Allah, berdasarkan kutipan Markus 16 ayat 20b tadi, kita akan merenungkan sabda dengan tema Tuhan menguatkan. Anggota keluarga Allah, kutipan ayat dari Markus 16 ayat 20b adalah bagian paling akhir dari tulisan si penulis Injil Markus. Mengisahkan tentang bagaimana para murid berkarya memberitakan Injil ke seluruh dunia dan Tuhan bekerja meneguhkan karya para murid tersebut. Kisah secara utuh adalah cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri dan mengutus para murid, kemudian terangkat ke surga. Anggota keluarga Allah, ada sesuatu yang menarik dari bagian akhir tuturan penulis Injil Markus ini. Mengapa para murid menjadi orang-orang yang memiliki keberanian dan semangat untuk memberitakan Injil? Bukankah berdasarkan kisahnya Yesus justru sudah tidak lagi bersama-sama mereka karena Yesus sudah naik ke surga? Sekalipun kalau dalam peringatan kita, peringatan Tuhan Yesus naik ke surga baru kita rayakan bersama-sama besok pagi hari Kamis 13 Mei 2021. Kita kembali pada pergumulan mengapa para murid menjadi orang-orang yang memiliki keberanian dan semangat untuk memberitakan Injil. Bukankah sebelumnya mereka, para murid, menjadi orang-orang yang sedang berkabung dan terus-menerus berkabung, bahkan selalu dalam ketakutan, hingga mereka bersembunyi di dalam satu rumah yang tertutup? Apa
yang menyebabkan para murid mengalami perubahan yang drastis tersebut. Anggota keluarga Allah, kalau kita membaca ayat sebelumnya, kita akan mendapatkan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan janji penyertaannya bagi para murid. Ayat 17 dan 18 catatan si penulis Injil Markus demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu janji yang diberikan Yesus, janji penyertaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid dan kemudian memberikan perutusan agar mereka memberitakan Injil. Tapi masakan iya sih hanya menerima janji dan kemudian begitu saja percaya? Bukankah sebelumnya mereka orang-orang yang sudah mengalami kelabilan di dalam keyakinan? Mereka tidak percaya. Ada proses yang dialami oleh para murid sebelum mereka mengalami perubahan drastis. Dari penakut menjadi berani memberitakan Injil. Mereka tidak percaya ketika para perempuan bercerita Yesus bangkit. Mereka juga tidak percaya kepada teman-teman mereka yang menceritakan bahwa Yesus bangkit dan sudah menampakkan diri kepada mereka. Apa proses yang mereka alami sehingga mereka mengalami perubahan drastis tadi? Anggota keluarga Allah, Yesus telah membuktikan ucapannya tentang bahwa anak manusia akan menderita hingga mati disalibkan, namun pada hari yang ketiga bangkit lagi. Yesus yang telah bangkit telah menampakkan diri kepada para murid. Memang ketika hanya lewat cerita para perempuan dan teman-teman lain, para murid tidak bersegera percaya. Mereka tidak percaya akan cerita itu. Namun ketika Yesus sendiri yang kemudian menampakkan diri kepada mereka saat makan, bahkan tidak hanya menampakkan diri, dijelaskan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Mereka menjadi percaya dan mengalami perubahan drastis. Dari penakut menjadi berani memberitakan Injil. Ingat, dari penakut menjadi berani memberitakan Injil, bukan penakut menjadi orang yang sok berani, bukan. Ayat 14 memberikan kesaksian kepada kita. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Anggota keluarga Allah, justru lewat celaan para murid mengalami perubahan drastis. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat dan harus dibawa di dalam keyakinan yang sungguh, bahwa celaan yang diberikan Tuhan atau Tuhan mencela itu menyatakan bahwa kasih dan penyertaannya itu nyata. Tuhan mencela tidak hanya menyatakan kamu salah seperti umumnya manusia ketika mencela ketidakbaikan sesamanya. Tuhan memberikan celah kepada para murid bukan berarti Tuhan membenci
para murid. Seperti umumnya manusia ketika menyatakan kejelekan-kejelekan sesamanya. Tetapi Tuhan mencela mereka untuk menyatakan bahwa kasih penyertaannya itu nyata. Kita bisa membayangkan seumpama para murid tidak terima atau justru menjadi marah ketika dicela oleh Tuhan Yesus. Dan mereka tidak melaksanakan perintah mengabarkan Injil yang berarti berita sukacita. Tentu para murid tidak akan merasakan bagaimana Tuhan ternyata begitu mengasihi mereka, setia di dalam kasih dan penyertaannya. Bahkan Tuhan turut bekerja dengan memberikan tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dahsyat bagi para murid yang memberitakan Injil. Mungkin jikalau para murid menganggap bahwa Tuhan hanya bohong, tidak ada berkat kasih yang dirasakan. Jika perasaan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus hanya bohong belaka, kasih dan penyertaan Tuhan bagi mereka tidak akan terjadi dan mereka tidak merasakan, tidak akan membuktikan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi dan menyertai dengan tanda-tanda ajaib tadi. Bahkan bukan hanya itu. Kita, anggota keluarga Allah, tidak ada orang percaya, tidak ada orang yang meyakini bahwa Kristus memang bangkit. Karena memang tidak ada pemberitaan Injil. Pergumulannya, bukankah penyertaan Tuhan justru nyata, justru dirasakan saat para murid kemudian menjadi percaya dan kemudian mau berkarya untuk memberitakan Injil. Jadi tidak dibalik, dibuktikan dulu baru merasakan penyertaannya, tidak. Justru penyertaan Tuhan itu dirasakan para murid ketika para murid menjadi percaya dan mau berkarya memberitakan Injil. Di sana penyertaan Tuhan dirasakan dan Tuhan itu sungguh dahsyat di dalam menyertai. Mari kita belajar bersama para murid. Sebagai anggota keluarga Allah, seringkali kita juga membutuhkan bukti nyata akan kasih dan penyertaan Tuhan. Saat sakit kita butuh bukti Tuhan memberi kesembuhan. Seringkali kita membalik, aku disembuhkan dulu baru percaya kepada Tuhan. Saat dalam pergumulan kita butuh bukti Tuhan campur tangan di dalam penyelesaian pergumulan yang sedang aku alami. Kita seringkali membalik, Tuhan berkaryalah dulu baru aku mau percaya. Mungkin lewat sapaan sabda hari ini kita menerima kasih peringatan Tuhan. Sama seperti para murid pada waktu itu yang sudah menerima berita dari para perempuan bahwa Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada para perempuan. Demikian juga kepada para teman-teman yang lain, Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Jangan sampai kita menunggu dicela oleh Tuhan untuk mengembalikan keyakinan kita. Namun kalaupun Tuhan sampai mencela kita, sebenarnya itu juga wujud kasih Tuhan kepada kita. Sekarang tugas kita sebagai anggota keluarga Allah adalah membuktikan dengan sungguh lewat kita mau percaya dan kemudian berkarya nyata di dalam memberitakan Injil. Lewat tutur, lewat perilaku, lewat sikap hidup nyata yang sesuai dengan sabda Tuhan. Jadi tutur kita, perilaku kita, sikap hidup kita harus sesuai dengan sabda Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan sesuai dengan karep orang tua kita, keinginan orang tua kita. Tidak yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang, tidak. Tetapi tutur kata kita, perilaku kita, sikap hidup kita harus sesuai dengan sabda Tuhan. Di sanalah kita percaya dan mewujudkan berita Injil di dalam kehidupan dunia. Jangan lupa, kita pun yakin bahwa
Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jangan pernah membalik, aku diberi bukti dulu baru percaya, tetapi wujudkan keyakinan iman kita di dalam karya nyata, baik tutur, perilaku, sikap hidup yang nyata sesuai dengan kehendak dan sabda Tuhan. Di sanalah kita akan membuktikan, merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda ajaib itu tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita boleh belajar kepada dan bersama para murid di dalam pemulihan akan keyakinan, di mana kita tidak perlu menuntut bukti terlebih dahulu agar kita bisa menjadi percaya, tetapi justru ketika kita percaya dan mewujudkan karya dari iman percaya kita, Tuhan memberikan penyertaan nyata di dalam hidup kita. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 68, Ibo Ati Tuen Endahnyo. Ibo ati tuen endahnyo, tinten ageng ingkang mulya, tiang dosa wano pamarto, samyo nampi gesang nyoto, gesang ing astaning panutan ingkang kebak kaayeman, sagung dosa sampun ical, mangkyong rasuk gesang enggal. Ibo ati tuen endahnyo, pawarto sing kang kapyarsi, turut margi arum swaranyo, pangundaring kabar atyo, kabar rahmat saking Pangeran, rentahing berkah kraharjan. Kula samya tiang dosa, rinentahan palimirmo, tiang dosa ten sami mirengno, yogya samya anilingno, napa sampun wano swaranyo, lamun tereng monggo samya, enggal umarek mring ngarsanyo, klayan ikhlas manasuka, mung dening Yesus nggen kita saged wangsul dateng swargi. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini bersabda berkenan mengingatkan kepada kami belajar kepada dan bersama para murid di dalam pemulihan iman percaya kami, di mana penyertaan-Mu nyata. Sekalipun seringkali kami menuntut untuk bukti berkat terlebih dahulu yang kami terima agar kami percaya kepada Tuhan. Namun sebenarnya tatkala kami mau belajar percaya, belajar berkarya di dalam iman percaya kami lewat tutur,
perilaku, sikap, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami sesuai dengan kehendak dan sabda Tuhan. Kami membuktikan Tuhan menyertai, Tuhan berkuasa atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan ketika kami boleh mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan, kami bisa tetap menjadi orang yang percaya dan membuktikan kasih penyertaan Tuhan. Apapun aktivitas kami hari ini kami haturkan. Perkenankan kami tetap mengajak anak-anak kami belajar bersama-sama dengan kami meyakini kasih penyertaan dan berkat-Mu yang nyata di dalam kehidupan. Sekalipun memang sulit pergumulannya, namun kami boleh belajar kepada para murid dengan anak-anak kami yang juga belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Sekarang tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan semua komponen yang ada di bangsa dan negara ini, termasuk para medis yang menjadi garda paling depan. Kalaupun ada bagian ajakan pemerintah untuk tidak mudik, untuk mengatur agar kerumunan dan mobilisasi masyarakat tidak terjadi besar-besaran, namun boleh diatur agar terjadi pencegahan merebaknya COVID, kami mengaturkan. Kalaupun ada bagian-bagian yang tidak setuju dan kemudian berusaha untuk melanggar dan tidak menuruti anjuran, ajakan, dan aturan pemerintah, kami mohonkan berkat kebijaksanaan-Mu, mohonkan berkat pengampunan dari Tuhan. Pengayoman-Mu tetap ada bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk gereja-gereja yang menjadi pionir di dalam membuktikan kasih kuasa-Mu, penyertaan-Mu lewat iman dan karya nyata di dalam mewujudkan iman setiap hari gereja-gereja Tuhan. Teman-teman kami Muslim yang mungkin hari ini mengakhiri ibadah puasa Ramadan mereka dan mereka akan bersukacita di dalam hari raya Idul Fitri mereka. Kami pun akan memasuki ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi kemenangan bagi kami semua, dan kami boleh mewujudkan kasih Tuhan. Biarlah semua tetap terlindung dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan, mewujudkan iman percaya, dan di dalamnya kita membuktikan bahwa kasih penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda ajaib selalu nyata dalam hidup kita, membawa berkat yang selalu dilimpahkan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, melampaui segala akal setiap anggota keluarga Allah, sehingga berkenan dan bersedia untuk selalu berkarya di dalam iman dan karya untuk hidup sesuai dengan sabda Tuhan sebagai wujud pemberitaan Injil. Amin.